Paginya jadi anak baru di sekolahan yang pinternya nggak ada tandingan, tapi siangnya langsung ikut tawuran dan jadi jagoan di barisan paling depan. Siapa bilang perempuan nggak bakal bisa jadi abang-abangan? Namanya Boni. Dia anak yang paling rutin olahraga di setiap pagi. Anak yatim yang nggak punya bapak, jadi dia cuma tinggal sama ibunya. Tapi ibunya aja udah kayak orang gila, ngerokok tiap waktu dan minum alkohol udah kayak bukan emak-emak. Tapi Boni tetap sayang sama ibunya. Di hari pertama Boni masuk sekolah, semua murid pada takjub sama dia. Sampai bu guru aja dibuat bangga. Tipe orang-orang pinter biasanya pendiam dan gak berani sama siapa-siapa. Tapi kalau Boni ini beda, karena di waktu pulang sekolah, kebiasaan anak murid pada mau ngajakin bentrokan. Boni awalnya sama sekali gak tertarik buat ikut-ikutan. Tapi dia dilempar batu sama orang duluan, yang bikin emosinya jadi kepancing buat ikut turun ke lapangan. Awalnya semua cowok kayak mikirnya, ini seriusan anak baru sekolah mau ikut tawuran. Tapi pas lihat cara berantemnya, cowok-cowok malah jadi insecure dan cuma diem aja. Sekalinya Boni udah ngelepas gespernya, itu artinya Boni udah di mode serius. Makanya semua murid di sekolahnya ikut maju. Tapi cuma Boni doang yang bisa freestyle kesana kemari. Udah hadap-hadapan sama abang-abangan lawan, tapi polisi keburu datang duluan. Boni dibawa ke kantor polisi dan dia disuruh buat klarifikasi. Abang-abangan lawannya juga ditangkap. Tapi kalau dia bapaknya penjabat kaya, jadi hukuman anaknya bisa disogok. Namanya juga tinggal di Indonesia. Yang kaya pasti dia yang punya kuasa. Sedangkan Boni nggak masuk penjara aja udah syukur. Abang-abangan lawan sekolahnya udah wanti-wanti sama keberadaan si Boni. Pulang dari kantor polisi, Boni udah capek sendiri karena selalu diomelin sama emaknya. Padahal dia ikut tawuran gara-gara tadi ada orang yang mulai duluan. Boni dari kecil udah diajarin sama bapaknya, walaupun perempuan jangan takut kalau sama orang. Apalagi bapaknya dulu mantan jagoan yang paling ditakutin kalau udah turun tangan. Waktu itu Boni dibawa sama ibunya ke tempat aman. Soalnya bapaknya di malam itu bakal ada bentrokan sama panglima dari geng tetangga. Jadi dia terpaksa buat mimpin, yang mana mau nggak mau dirinya yang harus dikorbanin. Namanya jadi pemimpin harus punya nyali, meskipun berakhir login duluan ke akhirat tanpa pamit ke anak istri. Jadi sekarang Boni yang ngewarisin dari bapaknya tekad buat berani. Di waktu pagi, anak-anak culun di sekolahnya pada dipalakin, dan cuma Boni doang murid yang berani buat ngeladenin. Gimana kelanjutannya?